Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Nama saya Apollo Ciano Aprilio Motor. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan membawa kita semua kembali ke sebuah masa yang sangat menentukan dalam garis waktu peradaban manusia. Kita akan melakukan perjalanan waktu menuju bulan Agustus tahun 1945. Sebuah masa di mana dunia menyaksikan kekuatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kekuatan yang tidak hanya mengakhiri sebuah perang besar, tetapi juga mengubah wajah dunia selamanya melalui awan jamur yang menandai lahirnya era nuklir. Bagian 1. Dilema di ujung perang. Memasuki tahun 1945, dunia sebenarnya telah berada di ambang kelelahan. Di Eropa, Jerman telah menyatakan menyerah tanpa syarat pada bulan Mei. Namun, di belahan bumi Pasifik, api peperangan masih berkobar hebat. Kekaisaran Jepang tetap melanjutkan perlawanan sengit dengan semangat Bushido yang sangat kental. Sebuah prinsip militer yang menanamkan bahwa menyerah adalah sebuah aib, dan kematian dalam pertempuran adalah kehormatan tertinggi. Kondisi ini menempatkan Amerika Serikat dalam sebuah dilema moral dan strategis yang sangat berat. Berdasarkan perhitungan militer, jika mereka melakukan invasi darat langsung ke Kepulauan Jepang, korban jiwa di pihak sekutu diperkirakan akan mencapai angka 1 juta tentara. Di tengah kebuntuan inilah, hasil dari proyek Manhattan, sebuah proyek rahasia pengembangan senjata atom menjadi pilihan terakhir. Presiden Harry S. Truman akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir ini dengan tujuan utama memaksa Jepang menyerah secepat mungkin sekaligus memberikan pesan kekuatan kepada seluruh dunia tentang dominasi teknologi militer Amerika Serikat. Bagian 2, detik-detik penjatuhan bom. Mari kita cermati kronologi yang sangat mencekam ini. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, tepat pukul 8.15 pagi, saat warga kota Hiroshima baru saja memulai aktivitas mereka, sebuah pesawat pembom B-29 bernama Enola Gay terbang tinggi di atas kota. Dari perut pesawat tersebut, jatuhlah sebuah bom uranium yang diberi nama Little Boy. Bom ini meledak di ketinggian 580 meter. Dalam sekejap mata, Hiroshima yang memiliki topografi datar seketika rata dengan tanah akibat kekuatan ledakan yang setara dengan 15.000 ton TNT. Kehancuran itu ternyata belum cukup untuk menghentikan peperangan. 3 hari berselang, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 pukul 11:02 siang, tragedi kedua terjadi. Kali ini giliran kota Nagasaki yang dihantam oleh Fat Man, sebuah bom berbahan dasar plutonium yang memiliki daya ledak lebih dahsyat, yakni setara 21.000 ton TNT. Sejarah mencatat bahwa target awal misi ini sebenarnya adalah kota industri Kokura, namun karena cuaca yang tertutup awan tebal, takdir membawa bom tersebut ke arah Nagasaki. Meskipun wilayah Nagasaki yang berbukit-bukit sedikit meredam dampak ledakan, kehancuran yang dihasilkan tetaplah sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Bagian 3, neraka di bumi. Mari kita mencoba merenungkan apa yang sebenarnya terjadi saat bom itu menyentuh atmosfer. Kengerian itu terjadi dalam 3 fase yang sangat cepat. Fase pertama adalah radiasi termal. Ledakan tersebut menciptakan bola api raksasa dengan suhu mencapai 4.000 derajat Celcius. Sebagai gambaran, suhu ini cukup untuk membuat tubuh manusia menguap seketika, hanya menyisakan bayangan hitam yang tercetak di dinding bangunan atau tangga batu. Sebuah bukti bisu bahwa pernah ada kehidupan di sana. Fase kedua adalah gelombang kejut. Angin dengan kecepatan luar biasa, sekitar 800 km per jam, menerjang kota. Kekuatan ini meruntuhkan bangunan beton dan mengubah kaca menjadi ribuan anak panah yang mematikan. Dan fase ketiga adalah badai api. Kebakaran kecil menyatu menjadi pusaran api raksasa yang menghisap seluruh oksigen di area tersebut, menyebabkan mereka yang berada di dalam tempat perlindungan sekalipun meninggal karena kehabisan napas. Penderitaan belum berakhir di sana, beberapa jam kemudian turunlah hujan hitam. Air hujan yang pekat dan beracun karena debu radioaktif ini turun menyirami bumi, membawa penyakit dan maut bagi siapapun yang terpapar. Bagian 4, luka yang tak kasat mata. Dampak dari peristiwa ini sangatlah memilukan. Hingga akhir tahun 1945, tercatat lebih dari 200.000 nyawa melayang, dan mayoritas dari mereka adalah warga sipil yang tidak berdosa. Namun, bagi mereka yang selamat, yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai hibakusha, perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Mereka harus memikul beban kesehatan jangka panjang, mulai dari keloid yang menyakitkan, berbagai jenis kanker, hingga leukemia. Selain luka fisik, para hibakusha juga harus menghadapi diskriminasi sosial dan ketakutan akan kelainan genetik yang mungkin menurun pada anak cucu mereka. Luka ini adalah luka yang terus mengalir melampaui generasi. Bagian 5, penutup dan pesan perdamaian.
6 hari setelah hancurnya Nagasaki, tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat. Perang Dunia II berakhir, namun sejarah mencatat bahwa perdamaian itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kini, Hiroshima dan Nagasaki telah bangkit dari abu kehancuran menjadi kota modern yang megah. Namun, di balik kemajuan itu, mereka tetap membawa misi sebagai simbol perdamaian dunia. Di sana, sebuah api perdamaian terus menyala, dan janji dunia adalah bahwa api itu hanya akan dipadamkan saat tidak ada lagi satupun senjata nuklir yang tersisa di muka bumi. Sebagai kesimpulan, peristiwa ini mengajarkan kita semua sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa dalam perang nuklir, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah kehancuran bagi peradaban manusia. Menjadi tugas kita, generasi muda, untuk menjaga perdamaian dunia agar tragedi serupa tidak pernah terulang kembali. Mari kita gunakan ilmu pengetahuan untuk membangun, bukan untuk memusnahkan.